Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Januari Rizky dari kelompok 2 ingin mempresentasikan untuk tugas dari Statiska. Di sini saya mengambil tema yaitu regresi dan korelasi sederhana dengan judul penjualan mobil. Dengan anggota yang bernama Dwi Ramdan Hijaya dengan NIM 1119.006 dan Januari Rizky 111920, Ahmad Andriana dengan NIM 111949, dengan Yolanda Harun Tirta dengan NIM 11190138, dengan yang terakhir yaitu Philadelphia Estiana Jehadu dengan NIM 11190207. Di sini kami berharap untuk presentasi ini agar bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi untuk slide selanjutnya, apa sih statistika itu? Yaitu ilmu yang mempelajari ilmu statistik ya. Jadi ilmu ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ilmu dari ilmu pengetahuan matematika, merupakan ilmu dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang ilmu yang lain. Kita bisa lihat betapa pentingnya untuk ilmu statistika ini, maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan demi untuk membentuk manusia yang memiliki daya nalar dan data pikir yang kreatif dan cerdas dalam memecahkan masalah. Jadi untuk ilmu statistika ini kita bisa menyusun suatu penyusunan agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi pada dasar inilah kita menyusun presentasi ini untuk memfokuskan dalam bidang statistik ya, yaitu mengenai ukuran letak data. Matematika sendiri memiliki beberapa cabang pembelajaran seperti statistik, bilangan, rumus-rumus bangun ruang, serta penggunaan sinus, cosinus, dan sebagainya. Dalam ini kami membahas statistik, di mana statistik berguna untuk mengumpulkan data, membuat dan menarik suatu keputusan untuk membandingkan sesuatu dan lain-lain. Pada umumnya statistik ini disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca dan dipahami dan dianalisis. Oke. Dan kita membuat statistik ini dengan tujuan mempresentasikan untuk menambah serta membekali teman-teman semua dengan ilmu pengetahuan dan sejumlah kemampuan dasar yang dapat berguna apabila teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tidak menutup kemungkinan kita tetap akan bersinggungan dengan matematika, khususnya statistik. Selain itu, guna mengembangkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, kami menyadari bahwa penerbitan statistika ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan hati yang tulus kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan, memberi kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di STIMIK Nusa Mandiri, khususnya di lingkungan kampus Cengkareng. Untuk berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Philadelphia ya. Dengan Vila, saya persilakan. Baik, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Nah, pengertian statistika. Statistika adalah sebagai alat pengolah data angka. Dapat juga diartikan sebagai metode atau asas-asas guna mengerjakan atau memanipulasi data kuantitatif agar angka berbicara. Nah, pendekatan dengan statistika sering digunakan metode statistik, yaitu metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data statistik. Jadi, statistik dapat pula diartikan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisasan, dan penarikan kesimpulan. Jadi, data dan analisis. Jadi, statistik adalah produk dari kerja statistika. Nah, perkembangannya statistik digunakan untuk melakukan pendataan dan analisis mengenai penduduk. Analisa data itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui jumlah, penyebaran, komposisi, dan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun. Saat ini perkembangannya merambah ke banyak bidang: ekonomi, sosial, kesehatan, industri, pengolahan, dan pertanian, serta ekstrim biologi, fisika, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lain.
Jadi, definisi statistik pun berubah dari ilmu tentang kependudukan menjadi ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan statistik. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu, contohnya berbentuk numerik atau variabel. Statistik data bisa disederhanakan menjadi kompleks yang mana datanya yang dimengerti. Statistik adalah teknik untuk membuat perbandingan data dan dapat memperluas pengalaman diri sendiri. Statistik dapat diukur besarnya dari suatu kondisi. Statistik dapat menentukan suatu hubungan sebab akibat. Peranan statistika adalah alat menghitung besar anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang diinginkan akan cepat didapat pertanggungjawabannya. Nah, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian sebagai teknik untuk menyiapkan data sehingga data lebih mudah diakses. Contohnya itu melalui tabel, grafik, atau diagram. Alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya, manfaat statistika. Apa sih manfaatnya itu? Sini yang pertama manfaatnya itu membantu mengobservasi dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dengan hasil sesuai yang diinginkan dengan objek yang ingin diteliti. Berikutnya, bisa membantu observasi untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek observasi yang diteliti. Lalu, bisa juga membantu peneliti untuk melihat bahwa ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya sehingga saling berkaitan. Yang berikutnya bisa juga membantu peneliti dapat membuat prediksi untuk waktu yang akan di masa depan. Berikutnya bisa juga membantu peneliti dapat melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Nah, pemerintah juga bisa menggunakan statistika untuk menilai hasil dari proyek pembangunan masa lalu dan merencanakannya lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian regresi dan korelasi. Nah, dalam sejarah matematika, regresi dikembangkan pertama kali oleh Gauss, seorang ahli matematika, pada tahun 1809. Lalu Gilbert menggunakan prinsip ini untuk bertrading saham untuk pertama kali. Konsep yang dipakai untuk menghitung inflasi harga kebutuhan harga pokok. Nah, di sini juga regresi dan korelasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependen variabel atau variabel terkait. Selanjutnya, kita masuk pada slide analisa regresi. Nah, di sini analisa regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Nah, analisis regresi ada dua. Yang pertama, analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Analisis regresi sederhana hanya terdiri atas satu variabel bebas, hanya terisi satu variabel bebas yaitu X dan satu variabel terikat atau respon yaitu Y dengan hubungan linear. Kedua variabel ini merupakan variabel kuantitatif. Nah, analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1,
2 dan sampai X yang ke N. Nah, dengan variabel dependen Y, analis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yolanda. Analisa regresi lanjutan. Dalam analisa regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas dapat dibuat persamaan sebagai berikut. Keterangannya, N banyaknya data, Y nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas, X nilai tertentu dari variabel bebas, A perpotongan garis regresi dan sumber Y, B kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satuan X atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik atau 1 unit. Nah, ini contohnya. Y sama dengan A ditambah BX. Ini rumusnya. Selanjutnya, analisa korelasi sederhana. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Kedua, analisis korelasi merupakan salah satu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan tersebut. Dapat dibagi menjadi 3 kriteria: mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Selanjutnya, koefisien korelasi linier. Apa sih korelasi linier? Korelasi linier R adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel atau perubahan acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik penggerombolan ketika sebuah garis lurus regresi. Besarnya R berkisar antara 1 lebih besar dari R lebih besar dari 1. Ilustrasi grafik sembarang data dengan berbagai nilai. Korelasi dapat disajikan dengan diagram perancang atau Steiner diagram. Kegunaan diagram pancar atau Steiner diagram. 1. Membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. 2. Membantu menetapkan tipe persamaan dan menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ketiga, menentukan persamaan grafik regresi atau mencari nilai konstan. Rumus korelasi linier. Ini keterangannya bisa kita lihat. N banyaknya data, X nilai variabel X, Y nilai variabel Y. Ini rumusnya bisa kita lihat. Selanjutnya, konvensial determinan R2. Konvensial determinan
pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerapkan variasi variabel determinan. Nilai konvensien determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen, memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Ini rumus dependen. R2 sama dengan R dikali R. R hasil konvensien korelasi linier. Selanjutnya, contoh kasus pembahasan. Contoh kasus regresi dan korelasi. Analisis regresi linier sederhana. Di slide selanjutnya kami akan tampilkan menggunakan tabel statistika penjualan mobil per 2 minggu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada contoh kasus dan pembahasannya. Kita bisa lihat di samping sebelah sini ada sebuah tabel statistika penjualan mobil per 2 minggu. Nah, dengan jumlah produksi disebut dengan X dan penjualan disebut dengan Y. Nah, sebelumnya kita ini inputin data dulu di produksi X dan penjualan yaitu X dan Y. Dan untuk rumus dari produksi dan penjualan menggunakan rumus XY dan X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kita bisa lihat di sini ada XY yaitu 264 didapatkan dari 12 dikali 22 dan X pangkat 2 yaitu didapatkan dari X pangkat 2 yaitu 12 dikali 12 dan di sini Y pangkat 2 dengan hasil 484 didapatkan dari penjualan Y yaitu 22 pangkat 2 dan kita bisa lihat jumlahnya di bawah juga sama. Sampai kita lihat jumlahnya ada di produksi X yaitu 976, penjualannya yaitu 1121 dan X-nya yaitu 90.765 dan X pangkat 2 nya yaitu 86.328 dan Y pangkat 2 nya yaitu 99.199. Nah, untuk slide berikutnya, nah di sini kita bisa lihat ada sebuah diagram pancar yaitu atau scatter diagram. Di samping diagram pancar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau relasi dua macam antara pasangan variabel dan menunjukkan kerataan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi dengan penjualan Y meningkat. Kita bisa lihat ini ada diagram pancar dan scatter. Dari diagram ini penjualan ini selalu meningkat ya. Nah, kita bisa lihat diagramnya, grafiknya ini selalu meningkat dari hari ke hari dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, untuk slide berikutnya ada koefisiensi korelasi linear. Koefisiensi korelasi linear atau dengan rumus disebut R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau keubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Besarnya R berkisar antara min 1 kurang dari kali R kurang dari 1. Ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai korelasi dapat disajikan dengan diagram pancar atau scatter diagram. Kita bisa lihat perhitungannya koefisiensi korelasi linear. Kita di sini ada rumusnya R sama dengan N sigma XY diambil sigma X terus sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dan N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2, dimana kita bisa lihat keterangannya X yaitu sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen, dan N sebagai banyaknya sampel. Kita bisa lihat
perhitungannya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Kita bisa lihat di sini ada koefisiensi korelasi lanjutan. Nah, dari tabel yang sebelumnya, maka di sini perhitungannya adalah rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2, dimana yaitu X adalah sebagai variabel dependen dan Y sebagai variabel dependen dan N yaitu sebagai banyaknya sampel. Kita bisa lihat di sini yaitu yang perhitungan di atas sini, kita bisa lihat N kali XY yaitu 14 dikali 90.765, maka hasilnya adalah 1.270.710, dan X kali Y yaitu 976 dikali 1121, maka hasilnya adalah hasilnya 1.094.096, maka In kali XY dikurangi X kali Y, maka hasilnya adalah 176.614. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk perhitungan di bawah, yaitu In N pangkat X N kali X pangkat 2 yaitu 13.336.064, dan X pangkat 2 yaitu 952.576, maka di sini In NX pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, maka hasilnya adalah 12.383.488. Nah, dan di sebelahnya juga kita bisa lihat untuk perhitungan di sini, yaitu N pangkat N kali Y pangkat 2 dan Y pangkat 2, yaitu didapatkan dari hasil N nya yaitu 14 dan Y pangkat 2 yaitu kita bisa lihat Y pangkat 2 99.199 dikali 99.199, dan kita bisa lihat hasilnya adalah 17.592.974, dan di bawahnya yaitu Y pangkat 2, kita bisa lihat Y pangkat 2 yaitu didapatkan dari hasil ini 1121 pangkat 2, maka hasilnya adalah 1.256.641, maka hasil N kali Y pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 yaitu 17.592.974 dikurangi 1.256.641, maka hasilnya adalah 16.336.333. Nah, kita bisa lihat, jadi kita bisa lihat hasilnya yaitu 3519,018 dan 4041,823, maka R nya yaitu hasil tersebut dibagi dengan hasil ini, jadi 3519,018 dibagi 4041,823, maka hasilnya adalah 0,8706.512. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramdan. Kepadanya saya persilakan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini ada pada regresi linear sering diartikan sebagai beberapa besar kemampuan semua variabel bebas dan menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R menggunakan R square R kuadrat, sering menimbulkan permasalahan yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias
Karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seseorang peneliti yang dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Di sini kita bisa lihat ada koefisien determinasi, ini contohnya R pangkat 2 sama dengan R kali R. Hasilnya ini adalah 1741.302. Ya, ini adalah hasil perhitungannya. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada persamaan regresi. Persamaan regresi ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Adapun dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi atau persamaan penduga dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang didapat pada umumnya menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Di sini ada soalnya persamaan regresi. Di sini ada penjelasannya. Y ini adalah variabel dependent. Di sini X ini variabel independen. Di sini A ada konstanta. Di sini B ada koefisien regresi. Nah, di sini ada rumusnya. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi per N sigma X kuadrat min buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Ya, untuk penjelasannya di sini ada N kali XY hasilnya adalah 1.270.710. Nah, di sini adalah X kali Y. Nah, di sini ada 1.094.096. Nah, di sini ada rumus N kali XY kurang X kali Y. Nah, di sini ada 176.614. Nah, selanjutnya di sampingnya adalah rumus N kali X pangkat 2 atau X kuadrat. Di sini ada 1.208.592. Nah, selanjutnya di sini ada X kuadrat atau X pangkat 2. Di sini ada 952.576.000. Nah, di sini ada rumus N kali X pangkat 2 kurang X kuadrat. Nah, di sini hasilnya adalah 256.016. Nah, dari kedua hasil ini, dari hasil 176.614 dengan 256.016 ini dibagi. Nah, dan hasilnya adalah 0,689853. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini lanjutan persamaan regresi. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari A-nya ini di sini. Nah, di sini ada rumus A sama dengan Y dikurang B dikali X. Nah, di sini kita bisa lihat X sama dengan X per N. X-nya itu 976, N-nya itu 14. 976 dibagi 14 hasilnya 69,714.
Nah, di sini Y-nya sama dengan Y per N, Y-nya itu 1121. Nah, dibagi 14 hasilnya 80,071. Nah, di sini tinggal kita masukin Y-nya 80,071 dikurang B-nya yang tadi itu 0,6898553 dikali 69,714. Nah, ini dihitung perkaliannya dulu. Perkalian harus di awal. Hasil dari perkaliannya ini 48,092925. Nah, di sini sudah dihitung perkaliannya, baru kita kurangkan dari 80,071 dikurang 48,0925 dan hasilnya 31,9785. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Januariski. Baik, untuk kesimpulannya kita bisa lihat ya hasil dari pembuatan statistika regresi dan korelasi sederhana penjualan mobil. Kami berharap agar pembaca mampu memahami rumus serta diagram yang telah dijelaskan. Dan untuk sarannya dari presentasi ini dapat disarankan agar kita bisa menggunakan metode ini untuk mengambil suatu data apapun guna penarikan suatu keputusan, di mana kita juga dapat menggunakan rumus kuartil, desil ataupun persentil tergantung pada situasi yang kita hadapi. Tak lepas dari itu semua, kami sebagai penyusun juga mengharapkan saran-saran yang membangun guna hasil yang jauh lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada saran ataupun komentar, bisa saja di komen di bawah ini ya. Lalu subscribe jangan lupa ya. Untuk itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.